warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ade Rohimat, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Untuk tugas KWU yang saya buat yaitu mengenai bisnis tentang boba. Kenapa saya memilih boba? Dikarenakan pada dahulu ada teman saya yang mengajak untuk menyimpan modal di salah satu temannya yang berencana untuk membuat sebuah usaha boba. Namun sayangnya, jadi dari pihak pengelola itu hanya memberikan kontrak kerjasama itu hanya sekitar 6 bulan. Saya berpikir untuk membuat usaha tandingan mungkin atau usaha yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Untuk usaha boba dari teman saya itu kebetulan berada di Malangbong, Kabupaten Garut. Sementara bisnis boba yang akan saya buat, yang akan saya dirikan ini berada di Cipanas, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk nama brand yang saya ambil itu saya membuat nama brand atas nama sendiri, yaitu Ayan Boba. Jadi Ayan itu adalah singkatan dari Kadeyadi, jadi Ayan. Saya rasa untuk zaman sekarang ini bisnis boba itu lumayan menarik. Kemudian banyak peminat itu, kalau nggak salah boba disukai gak pandang jenis kelamin, gak pandang usia, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mungkin yang sudah tua juga masih suka dengan minuman boba dan masih menerimanya. Ataupun baik laki-laki ataupun perempuan, itu saya rasa semua juga menyukainya. Oleh karena itu ini merupakan kesempatan yang baik buat saya untuk membuat suatu usaha, untuk membuat suatu bisnis yang mungkin diterima oleh banyak golongan. Mungkin untuk target pasar untuk sementara ini saya lebih menargetkan kepada masyarakat lokal yang ada di kampung saya. Kemudian juga kebetulan saya sekarang pesantren di salah satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, itu berjumlah kurang lebih pesantrennya sekitar 200 orang, putra dan juga putri. Selain itu saya juga membuka untuk pemesanan via online, baik itu Facebook, Instagram, ataupun WA yang mungkin masih bisa dijangkau oleh saya. Jadi sekitaran Kadipaten insya Allah bisa lah saya melakukan cash on delivery, ataupun sekitarannya seperti Ciawi ataupun Pagedeng mungkin saya bisa jalanin. Tapi kalau misalkan jarak dari pemesan itu terhitung jauh, mungkin saya pikir-pikir lagi tidak bisa untuk melakukan cawari tersebut. Untuk harga yang ditawarkan itu mungkin kebetulan di sini untuk di daerah Kadipaten itu ada yang sama mendirikan bisnis boba itu di daerah Pemayanan. Kemudian ada juga yang terdekat itu di daerah Ciawi, tepatnya di alun-alun. Banyak, kalau di Ciawi banyak di alun-alun itu. Terus ada juga yang di dekat Griamar Ciawi. Terus ada juga yang berada di Indomaret Ciawi. Nah, dari sekian para pesaing itu saya sudah mengunjunginya satu persatu. Kemudian saya melihat harganya, varian rasanya. Jadi saya mengambil harga yang mungkin murah,
lebih murah dari para pesaing itu, tapi dengan kemasan yang terhitung kecil. Karena mungkin untuk sementara ini jangkauan pasar saya hanya terfokus di pesantren saya dan juga masyarakat lokal sekitar. Namun untuk kedepannya insya Allah saya akan membuka yang lebih besar lagi dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Kurang lebih harga yang ditawarkan itu Rp5.000. Tentunya jauh lebih murah dengan harga standar para pesaing. Soalnya kalau melihat para pesaing itu ada yang menjual 8.000 paling murah, kemudian ada juga yang menjual 10.000, 12.000, bahkan lebih tinggi lagi ada. Saya mengambil harga 5.000 tersebut karena saya untuk pertama kali jualan itu berada di lingkungan pesantren, lingkungan santri yang mana menyesuaikan dengan kemampuan daya beli dari setiap santri ataupun dari setiap pembeli. Saya rasa dengan ukuran kurang lebih dari ukuran cup itu kurang lebih 10 ons, jadi bisa pas lah untuk satu orang. Saya rasa kalau dalam bisnis ataupun dalam berdagang itu pasti yang namanya untung dan rugi itu pasti. Mungkin terkadang ketika kita datang, ketika kita dagang itu kita mengalami keuntungan, atau suatu saat, suatu hari kita juga akan mengalami kerugian, itu pasti. Tapi ya, saya yakin dengan harga yang saya tawarkan kepada para pembeli itu bisa memberi keuntungan tersendiri bagi saya. Yang pertama mungkin harganya jauh lebih murah daripada pesaing, sehingga para pembeli bisa berpikir untuk membeli produk saya yang tentunya lebih murah walaupun dengan ukuran yang lebih kecil ya, walaupun lebih kecil itu pas untuk satu orang. Saya rasa seperti itu. Untuk modal pertama yang dikeluarkan itu, untuk modal pertama yang saya keluarkan ketika saya berjualan di wilayah pesantren ini kurang lebih sekitaran 500.000 itu untuk membeli peralatan dan juga perlengkapan untuk memasak bahannya ataupun membuat bahannya, kemudian membeli bahan baku dan juga membeli bahan-bahan yang dibutuhkan seperti susu ataupun varian rasanya. Itu 500.000 juga mungkin terhitung cukup, bahkan masih ada kembalian, masih ada sisa dari angka tersebut. Untuk modal sendiri itu dikarenakan ini jangkauan pasarnya masih sedikit ataupun masih tidak terlalu luas, jadi modalnya masih dari saya sendiri, karena mungkin saya sendiri juga masih mampu untuk memberikan modal tersebut. Namun insya Allah kedepannya saya akan mendirikan usaha boba ini yang lebih luas lagi di tempat yang lebih ramai dengan jangkauan yang lebih luas. Insya Allah mungkin kebutuhan akan biayanya juga lebih besar. Kalau bercermin dengan usaha boba yang dulu saya simpan modal di dalamnya itu, modal yang dibutuhkan itu kurang lebih sampai 10 juta. Itu termasuk untuk biaya sewa tempat dan juga mendirikan toko, mungkin karena dia itu tempatnya itu hanya diberi tanah kosong, kemudian beliau mendirikan toko di sana. 10 juta itu terhitung pas, bahkan masih ada lebih, masih ada kembalian. Ya, dalam sehari untuk penghasilan yang didapatkan itu tergantung jumlah cup boba yang terjual. Kurang lebih dalam sehari saya sendiri bisa menjual sampai 30 cup, 30 boba dengan varian rasa yang berbeda-beda. Itu mungkin kalau 30 dikali
30 dikali 5.000, kurang lebih dalam satu hari saya mendapatkan penghasilan kotor 150.000. Mungkin kalau penghasilan bersihnya setelah dikurangi biaya produksi dan lain-lain itu sekitar 20 sampai 30.000 lah penghasilan saya. Tapi saya rasa tidak masalah buat saya, karena kalau kita melihat sistem Cina itu mereka lebih mengutamakan banyak pembeli daripada mendapatkan keuntungan yang besar. Karena walaupun keuntungan kita besar, kalau sedikit pembeli tetap saja saya rasa bakal rugi. Tapi dengan walaupun keuntungan sedikit tetapi pembeli banyak, insya Allah mungkin akan menjadi keuntungan yang besar untuk kedepannya. Harapan saya di bisnis ini untuk kedepannya yaitu insya Allah saya berencana untuk membuat usaha di tempat yang lebih ramah dengan jangkauan pasar juga yang lebih luas. Insya Allah mungkin untuk kedepannya saya juga akan memerlukan karyawan dan mungkin akan memerlukan biaya tambahan untuk usaha ini. Oleh sebab itu mungkin saya juga akan membutuhkan para investor, baik itu dari teman-teman saya, keluarga saya, ataupun orang-orang yang mungkin tertarik untuk menyimpan modalnya di usaha saya. Mungkin seperti itu. Mungkin ini ada beberapa testimoni daripada pembeli ini. Halo teman-teman, seneng banget malam ini kita dapat kiriman dari Ayan Boba. Jadi boba ini tuh baru aja launching dan kita langsung bisa ngerasainnya. Tuh rasanya tuh bener-bener mantap, seger banget. Udah gitu manisnya nggak lebay, pas banget. Terus bobanya juga kenyal. Dan untuk varian rasa ini punya aku ada coklat, terus punya kamu aku ada mangga, dan ada red velvet, dan masih banyak varian rasa lainnya. Bisa langsung aja ditanyain nanti ya. Kemudian untuk harganya juga murah banget, gila gak sih? Cuma 5.000 doang kita bisa dapat sekap boba yang bener-bener mantep banget. Untuk info pemesanan langsung aja kalian hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya untuk saya sendiri, saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.